Bismillahirrahmanirrahim. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang terdiri dari Juanda Melsya, Raffi Rahmatul Fajri, dan Dita Apriliani. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan pembahasan kami tentang topik 4, poin keempat tentang ruang kolaborasi terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun bahan diskusi kami yakni pertama, permasalahan. Ada 4 permasalahan. Yang pertama, kurikulum yang kurang relevan. Yang kedua, keterampilan abad ke-21 yang tidak terfasilitasi. Yang ketiga, minimnya pemanfaatan teknologi. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar etis tidak membumi. Tugasnya adalah yang pertama, rancanglah kegiatan pembelajaran dan program yang diorientasikan kepada siswa dan dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Yang kedua, sajikan alasan atau rasionalisasi kenapa kegiatan pembelajaran dan program yang dibuat mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Untuk permasalahan yang pertama yakni kurikulum saat ini dianggap kurang memenuhi kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan global di era digital. Di sini terdapat perkembangan kurikulum di Indonesia sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1947. Perubahan kurikulum telah terjadi sebanyak 11 kali di Indonesia, yakni pada tahun 1968, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, 2013, dan terakhir kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Kegiatan pembelajaran dan program yang diorientasikan kepada siswa dan dapat menyelesaikan permasalahan kurikulum saat ini yang dianggap kurang memenuhi kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan global dan era digital. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, di mana desain kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja dalam proyek kolaboratif yang menyelesaikan masalah secara nyata. Misalnya, siswa dapat diberi tugas untuk merancang solusi teknologi yang inovatif untuk masalah lingkungan lokal atau global. Yang kedua, pelatihan keterampilan abad ke-21. Di sini, kita akan menyertakan kurikulum pelatihan keterampilan abad ke-21 seperti apa? Yang pertama, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek, permainan peran, dan simulasi yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Yang ketiga, ada pengalaman praktis dan magang. Nah, di sini integrasi pengalaman praktis di luar kelas seperti magang, kunjungan industri, proyek komunikasi, yang mana memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi yang nyata. Nah, ini akan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam bagaimana pengetahuan dapat diaplikasikan dalam konteks dunia nyata. Oke. Alasan kenapa kegiatan pembelajaran dan program yang dibuat di atas mampu menyelesaikan permasalahan kurikulum yang saat ini dianggap kurang memenuhi kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan global di era digital. Yang pertama ada relevansi. Nah,
dengan memperkenalkan proyek berbasis atau pembelajaran berbasis proyek tadi dan pelatihan keterampilan abad ke-21, tentunya kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan global dan era digital. Nah, mereka tidak hanya diberi teori saja, tetapi juga menerapkannya dalam konteks praktis, mempersiapkan mereka untuk dunia nyata nantinya. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Melalui pengalaman praktis dan magang, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, keterampilan teknologi, dan pemahaman tentang bagaimana bekerja dalam lingkungan yang beragam dan terus berubah. Ini membantu mereka menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Yang ketiga, motivasi dan keterlibatan. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proyek ini dan pengalaman praktis dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Mereka akan merasa lebih terlibat karena melihat relevansi langsung dari pembelajaran mereka dengan dunia nyata, yang pada gilirannya meningkatkan hasil pembelajaran mereka serta secara keseluruhan. Nah, dengan menerapkan kegiatan pembelajaran dan program-program di atas, seperti yang sudah dijelaskan, kurikulum tentunya akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan global dan era digital, serta membantu mereka berkembang menjadi individu yang siap menghadapi masa depan dengan percaya diri. Selanjutnya, permasalahan yang kedua, keterampilan abad ke-21 yang tidak terfasilitasi. Nah, ada kekurangan dalam pengembangan keterampilan seperti kreativitas, komunikasi, pemecahan masalah, yang mana membuat lulusan kesulitan bersaing di pasar global. Oke. Rangkaian kegiatan pembelajaran dan programnya yang pertama eh, masih sama dengan yang tadi, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Di mana di sini kita merancang proyek-proyek kolaboratif yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kreativitas mereka, komunikasinya, dan pemecahan masalah. Misalnya, siswa dapat diberi tugas untuk merancang solusi inovatif untuk masalah lingkungan atau sosial di komunitas mereka. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tentunya memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital siswa serta mengajarkan mereka cara berkomunikasi dan bekerja secara efektif di lingkungan digital. Nah, ini dapat dilakukan melalui penggunaan platform pembelajaran daring, penggunaan perangkat lunak kreatif, dan proyek-proyek yang menggunakan teknologi terkini. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kolaborasi, yakni mengadakan aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja dalam tim, berkolaborasi, dan berbagi ide untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan simulasi situasi kerja yang mengharuskan mereka atau yang mengharuskan siswa tersebut berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Nah, alasan kenapa kegiatan pembelajaran dan program yang dibuat mampu menyelesaikan permasalahan kekurangan dalam pengembangan keterampilan yang tadi. Yang pertama, relevansi dengan kebutuhan pasar global. Dengan merancang kegiatan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan keterampilan kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah, kurikulum akan lebih relevan dengan tuntunan pasar kerja global yang membutuhkan keterampilan kerja abad ke-21 tersebut. Yang kedua,
Pembelajaran berbasis praktik. Melalui pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, siswa akan mendapatkan pengalaman langsung dalam mengembangkan keterampilan kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah. Nah, hal ini akan membantu mereka memahami konsep-konsep tersebut secara lebih mendalam dan mampu mengaplikasikannya dalam situasi atau dunia nyata. Yang ketiga, peningkatan kemandirian dan adaptabilitas. Dengan mengembangkan keterampilan kolaborasi dan keterampilan teknologi, diharapkan siswa akan menjadi lebih mandiri dalam belajar dan lebih siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan kerja yang mana terus berubah. Nah, mereka akan terbiasa bekerja dalam tim, beradaptasi dengan teknologi baru, dan mencari solusi secara kreatif. Nah, dengan merancang kegiatan pembelajaran dan program tersebut yang mengutamakan pengembangan keterampilan, kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah, kurikulum akan dapat mengatasi kekurangan dalam pengembangan keterampilan abad ke-21 yang membuat lulusan kesulitan bersaing di pasar global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Dita. Sebelumnya terima kasih Pak Raffi. Di sini saya akan membahas mengenai problematika dan tantangan mengenai minimnya pemanfaatan teknologi. Bahasannya metode pengajaran konvensional dan kurangnya interaksi dengan teknologi menyebabkan siswa Indonesia kesulitan bersaing di tingkat global. Nah, di sini metode pengajaran konvensional yang masih mendominasi di banyak sekolah Indonesia menghambat integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ini menjadi sebuah tantangan di era di mana teknologi memiliki peran kunci dalam kemajuan global. Siswa yang kurang terampil dalam teknologi akan kesulitan bersaing di tingkat global karena kurang terbiasa dengan alat digital dan akses informasi global. Kendala dalam penggunaan teknologi di sekolah, ada guru masih belum mahir menggunakan teknologi, terus keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, terus yang ketiga kurangnya dana dan anggaran. Nah, untuk solusi tadi, solusi atas minimnya penggunaan teknologi di Indonesia, pertama, guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Berarti sekolah harus memiliki sarana prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan bagi guru dan siswa. Jadi sebelum guru mengajar, guru harus benar-benar membuat materi yang dapat dipahami oleh siswanya. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar. Harus tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, dan merawat sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Terus yang terakhir, adanya kemauan dan dukungan dari semua pihak, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dengan dukungan teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, dari solusi ini, kegiatan apa yang bisa menjawabnya, yaitu rancangan kegiatan dan programnya adalah pelatihan penggunaan teknologi bagi guru. Di sini mengadakan pelatihan rutin bagi guru mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran, fokus pada teknologi yang praktis dan mudah digunakan seperti kuis interaktif, game edukatif, dan platform pembelajaran daring. Menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran abad 21 dan memberikan contoh konkret tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa alasan membuat kegiatan tersebut? Dengan adanya pelatihan penggunaan teknologi bagi guru,
Diharapkan guru akan lebih percaya diri dan terampil dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Guru yang terampil dalam penggunaan teknologi diharapkan akan lebih cenderung untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran mereka, mengurangi ketergantungan pada metode konvensional. Lalu, eh, sarana dan prasarana sekolah ini juga sangat penting, seperti LCD proyektor dan koneksi internet harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini akan memastikan bahwa semua guru dan siswa memiliki akses yang memadai terhadap teknologi. Selanjutnya, yang terakhir ini kegiatan di pembelajaran di kelas untuk untuk meningkatkan penggunaan teknologi bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, terutama proyek kolaboratif berbasis teknologi. Diharapkan dapat memperdalam pemahaman siswa dan memperluas wawasan mereka terhadap teknologi. Yang pertama, keterlibatan aktif. Siswa terlibat secara langsung dalam memecahkan masalah dunia nyata dengan teknologi, bukan hanya mendengarkan atau membaca seperti pengajaran konvensional. Pemecahan masalah, mereka menghadapi tantangan, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi menggunakan teknologi juga. Lalu di metode pembelajaran berbasis proyek ada kerja sama tim. Belajar bekerja sama dalam tim, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik, keterampilan penting di dunia nyata. Terus kreativitas dan inovasi. Mereka diberi kebebasan untuk mengeksplor ide-ide baru dan menciptakan solusi inovatif. Yang terakhir, pengalaman praktis. Siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam menggunakan teknologi dalam situasi nyata, bukan. Dengan demikian, metode pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk tidak hanya memahami konsep teknologi, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan di era digital. Sekian pemaparan dari saya mengenai minimnya penggunaan teknologi pembelajaran di Indonesia. Selanjutnya, problem selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Bapak Juanda. Oke, terima kasih Ibu Dita. Nah, sekarang kita masuk ke problematika yang keempat. Nah, di sini permasalahannya adalah Pancasila sebagai dasar etis tidak membumi. Nah, saat ini Pancasila masih belum menjadi dasar komitmen etis untuk menghadapi tantangan serius pendidikan di abad 21, sehingga mengakibatkan beberapa siswa di abad ini tidak memiliki sikap demokratis dan kurang dalam beretika. Next. Nah, di sini kita bahas dulu apa itu sikap demokratis dan etika dasar. Nah, sikap demokratis adalah perilaku individu, tindakan, perasaan, pandangan yang menjunjung tinggi yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah, memiliki kebebasan, dan juga dapat bertanggung jawab. Sedangkan etika dasar itu terdiri dari 6 poin. Nah, untuk etika dasar yang pertama itu mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Kedua, selalu tepat waktu. Tiga, menghargai lawan bicara. Empat, berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik, benar. Lima, kepedulian terhadap sekitar. Dan yang terakhir itu menyapa orang lain. Nah, ini adalah semua sikap yang harusnya ada pada seluruh siswa di Indonesia. Namun, apa yang menyebabkan hal ini tidak ada di beberapa siswa? Next. Nah, terdapat 3 faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi perilaku siswa, yakni faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan sosial. Untuk mendapati siswa yang memiliki sikap demokratis dan beretika, kita perlu menyematkan sifat demokratis tersebut dan sifat beretika tersebut ke dalam 3 lingkungan ini. Nah, di sini terdapat upaya yang akan saya berikan
untuk mendukung pencapaian sifat demokratis dan sifat beretika ini. Nah, yang pertama kita dapat kita dapat berupaya dari sekolah ya, upaya dari sekolah yang dapat dilakukan untuk lingkungan keluarga. Nah, idenya di sini kita dapat menerapkan program konseling wajib bagi orang tua yang tujuannya untuk menerapkan sifat demokratis dan beretika kepada siswa yang yang akan diadakan secara rutin. Mungkin program ini bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 kali per semester gitu. Next. Nah, di sini saya juga sudah membuat salah satu contoh kegiatan dalam program tersebut. Nah, yang judulnya Keluarga Demokratis dan Beretika. Nah, untuk program di sini itu memiliki tujuan meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya penerapan nilai demokratis dan beretika dalam mendidik anak-anak. Targetnya yaitu orang tua dari beberapa tingkatan sekolah. Di sini untuk durasinya nggak perlu terlalu lama, cukup 2 jam. Dan untuk peralatan dan fasilitasnya cukup menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Tapi kalau memungkinkan bisa menambahkan pembicara ahli gitu ya. Nah, untuk kegiatannya di sini ada 5 bagian. Yang pertama, sesi pengenalan dan presentasi yang akan dibawakan oleh guru bimbingan konseling atau mungkin kalau bisa dilakukan oleh ahli yang memahami nilai-nilai demokratis dan beretika dalam mengasuh anak-anak. Kemudian bagian kedua nanti diskusi kelompok. Jadi orang tua dari siswa itu akan membuat beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Kemudian mereka berdiskusi tentang pengalaman dan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Lalu di sini akan disajikan simulasi dan peran. Penyelenggaraan sesi simulasi peran antara orang tua dan fasilitator itu terkait tentang jika orang tua mendapati anak yang tidak menerapkan nilai-nilai demokratis dan etika. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup dan umpan balik dari peserta atau orang tua siswa. Kemudian upaya yang kedua, di sini selain dari sekolah, kita sebagai pendidik juga dapat mengupayakan seperti menambahkan materi terkait nilai-nilai demokrasi dan etika. Contohnya di sini saya ambil jika saya guru informatika, saya dapat menambahkan penerapan nilai-nilai ini dengan mengadakan latihan mengenai etika dalam penggunaan media sosial, perlindungan data pribadi, atau bahkan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi di dunia digital. Salah satunya di sini saya juga sudah membuat contoh latihan terkait demokrasi dan etika yang dapat dilakukan pada materi informatika yang judulnya Penerapan Etika dalam Penggunaan Media Sosial dengan Bahasa Pemrograman Python. Nah, tujuannya di sini kita sebagai guru informatika akan mengajarkan peserta didik tentang pentingnya beretika dalam menggunakan media sosial dan bagaimana cara melakukan hal tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini akan dilaksanakan mungkin bisa 1 hingga 2 jam. Dan untuk persyaratannya ini masih memungkinkan ya, karena setiap siswa atau setiap sekolah pasti ada lab komputer atau laptop yang nantinya akan diinstal bahasa pemrograman Python. Kemudian akses internet. Di sini akses internet akan digunakan untuk mengakses media sosial seperti Twitter atau X. Kemudian di sini dari eh, akses internet juga kita membutuhkan yang namanya modul API TweetP untuk akses ke API Twitternya. Nah, untuk rincian kegiatan latihannya ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama pendahuluan,
Di sini nanti guru informatika akan menjelaskan secara singkat tentang etika dalam penggunaan media sosial dan tujuan dan manfaat dari latihan ini. Kemudian di sesi berikutnya, di sini kita akan mengenalkan tentang API Python, lalu menjelaskan tentang modul yang akan kita gunakan, yaitu API Tweepy untuk mengakses Twitter API. Lalu yang ketiga, membuat aplikasi Python sederhana untuk menganalisis sentimen dengan API Tweepy tadi. Di sini kita akan mengenalkan apa itu API Tweepy dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian kita akan memandu siswa untuk membuat sebuah aplikasi chatbot sederhana dengan bahasa pemrograman Python, sehingga program tersebut bisa menganalisis dan membalas tweet dari pengguna yang memiliki sentimen positif ataupun negatif. Lalu untuk kelima, implementasi penilaian sentimen. Di sini kita akan memandu siswa untuk mengimplementasikan bagaimana logika atau algoritma dalam menilai sentimen pada Twitter menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan nanti diikuti dengan diskusi mengenai dampak dari analisis sentimen terhadap etika penggunaan media sosial. Lalu diakhiri dengan diskusi dan refleksi. Di sini kita akan berdiskusi tentang etika dan bagaimana cara mengatasinya di dunia pemrograman. Lalu refleksi singkat tentang bagaimana peserta dapat menerapkan pembelajaran ini dalam aktivitas media sosial mereka sehari-hari. Next. Nah, mungkin dari beberapa guru komputer itu menganggap latihan ini sangat susah mungkin ya. Tapi di sini saya sudah belajar juga dan di sini saya uh, mengikuti beberapa tutorial dan mendapatkan satu tutorial yang sederhana tentang penggunaan API Twitter ini. Dan untuk tutorialnya itu hanya berdurasi 25 menit sehingga itu sangat dimungkinkan diajarkan kepada siswa yang memang ada pelajaran algoritma pemrograman di dalam tujuan pembelajarannya. Next. Nah, kembali kita ke 3 faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku siswa tadi. Dengan 2 upaya yang kita lakukan, mulai dari membuat program konseling bagi orang tua dan menambahkan materi terkait nilai-nilai demokrasi dan etika pada pembelajaran, itu akan berdampak langsung ya terhadap siswa sehingga mempengaruhi perilaku mereka dan menerapkan sifat demokrasi dan beretika di lingkungan mereka sehari-hari. Dan untuk lingkungan sosial gimana? Nah, karena siswa cenderung memiliki teman yang memiliki lingkungan yang sama, yaitu lingkungan sekolah gitu ya, dengan penerapan upaya 2 tadi itu sudah cukup sih untuk merangkul semua faktor lingkungan yang ada pada siswa. Oke. Baik, terima kasih Nah, kepada rekan saya, Pak Juanda dan Bu oke. Dita. Adapun kesimpulan dari diskusi kami terdapat ada 4 masalah. Masalah pertama dapat diatasi dengan pembelajaran berbasis proyek, pelatihan keterampilan abad ke-21, pengalaman praktis dan magang. Masalah yang kedua dapat diatasi dengan pembelajaran berbasis proyek juga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan kolaborasi. Sedangkan masalah yang ketiga dapat diatasi dengan pelatihan teknologi bagi guru, metode pembelajaran berbasis proyek, dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan persiapan siswa untuk bersaing secara global. Dan yang terakhir, masalah yang keempat diatasi dengan 2 upaya yang dapat dilakukan sebagai pendidik, yakni mulai dari membuat program konseling wajib bagi orang tua dan menambahkan materi terkait nilai demokrasi dan etika pada pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Habis meetnya, Bas. Oh, Deg-degan. habis. Ya.